Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Tanti Yulita. Saat ini kami sedang melakukan latihan coaching dan saat ini saya sebagai observer. Di samping saya ada Bu Ika Rahmania sebagai coach dan Pak Endri Purnomo sebagai coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika dan Pak Endri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, sehat ya. Di sekolah bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah semua bersyukur kita bisa bertemu dalam latihan coaching pada pertemuan kali ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan terutama akan saya sampaikan kepada Bu Ika sebagai coach ya. Saya akan bertanya sebagai tahapan pra-observasi kali ini ya. Silahkan, Pertama, Bu. Iya. Sudah siap? Silahkan. Ya. Siap. Yang akan saya tanyakan kali ini adalah alur tirta, Bu Ika. Sudah paham ya alur tirtanya? Iya, insya Allah sudah paham. Ya. Nanti bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan pada praktek coaching hari ini? Nah, untuk rubrik penilaiannya bahwasanya nanti kan saya melakukan coaching itu dengan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, Ya. kemudian identifikasi masalah, Ya. rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu Bu. Oke. Jadi itu bisa terlaksana. Ya, kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini karena saya di sini bertindak sebagai coach. Jadi saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence Bu Tanti. Ya. Kemudian juga akan mendengarkan aktif apa yang sudah disampaikan oleh coach, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach seperti itu. Oke, dari 3 kompetensi coaching tadi yang disebutkan Bu Ika tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan menjadi prioritas Bu Ika nanti pada saat kegiatan coaching nanti? Iya, jadi prioritas yang kompetensi yang akan saya perlu diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena pada pertanyaan berbobot di situ berarti saya nanti harus menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga dari kata kunci tersebut saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya dapat membantu coach untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Berarti intinya Ibu Ika ingin fokus pada kemampuan kompetensi pada saat mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya? Iya, seperti kira-kira itu. indikator ketercapaian dari tujuan tersebut apa Bu Ika? Iya, jadi indikator ketercapaian dari kegiatan coaching pada kali ini yaitu saya dapat melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, bahwasanya tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan juga saya dapat mengembangkan kompetensi inti saya sebagai coaching, yaitu baik sebagai kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya dapat membantu coach untuk menggali ide-idenya sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Luar biasa. Ini akan saya amati ya nanti ya. Nah, silakan sekarang Pak Endri sebagai coach dan Bu Ika sebagai coach, saya persilakan untuk melakukan coaching. Silakan. Terima kasih Bu Tanti. Sama. Ya. Assalamualaikum Pak Endri. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya, selamat siang ya Pak Endri ya. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Pak Endri. Alhamdulillah. Nah, ini sedang tidak repotkah Pak Endri? Tidak Bu, ini agak santai sekarang jam kosong. Oh, alhamdulillah ya ada jam Ya. kosong. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai Pak Endri ya, sekitar 10-15 menit. Nah, kemarin kan sepertinya Pak Endri itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Endri sampaikan pada kesempatan ini? Baik Bu, terima kasih atas waktu luangnya untuk saya. Jadi
terkait dengan kelas yang saya ajar Bu, ini ada beberapa peserta didik dari setiap kelas yang saya ajar. Itu pasti selalu ada saja di antara mereka yang datang ke dalam kelas terlambat. Nah, karena mereka datang masuk ke dalam kelas di jam saya terlambat, akhirnya bisa mengganggu konsentrasi anak-anak yang sedang belajar, sehingga proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan lancar. Itu Bu permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, jadi di sini permasalahannya Pak Endri karena ada beberapa murid yang terlambat masuk kelas seperti itu. Betul, ya Pak Endri ya. Betul Bu. Nah, terus sekarang kira-kira apa yang ingin Pak Endri dapatkan dari percakapan kita pada saat ini? Iya Bu, jadi saya ingin memperoleh atau mendapatkan strategi-strategi yang bisa saya terapkan di kelas untuk membantu murid-murid saya yang awalnya datang terlambat menjadi tertib masuk ke dalam kelas Bu, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kondusif dan anak-anak menjadi bisa fokus dalam pembelajaran. Itu Bu. Oh, baik. Nah, sekarang kondisi ideal seperti apa sih yang Pak Endri inginkan dari permasalahan Pak Endri tadi yang peserta didik ada beberapa yang datang terlambat pada saat jamnya Pak Endri seperti itu? Nah, tentunya saya menginginkan bahwa dalam proses pembelajaran itu peserta didik yang mengikuti pembelajaran saya dengan tertib, fokus, kemudian mereka datang ke dalam kelas tepat waktu dan keluar dari kelas tepat waktu, sehingga dalam proses pembelajaran itu kompetensi-kompetensi dasar yang harus kita belajarkan di kelas itu betul-betul dapat diserap oleh peserta didik dengan baik Bu. Iya, jadi Pak Endri mengharapkan anak-anak itu bisa datang tepat waktu ya Pak ya, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira permasalahan Pak Endri tadi itu yang skala 1 berarti anak itu terlambat, dan skala 10 itu anak-anak bisa mengikuti atau datang pada saat pelajaran tepat waktu. Itu pada level berapa kira-kira Pak Endri? Saya kira bervariasi Bu. Mungkin di sekitaran angka 6, karena mungkin di setiap kelas yang saya ajar itu ada sekitar 3 atau 6 anak yang hampir selalu datang ke dalam kelas tidak tepat waktu Bu. Jadi mereka selalu datang terlambat di kelas. Jadi kisaran angka 6 Bu. Oh, berarti di level 6 ya Pak Endri ya? Iya, di kisaran angka 6. Kisaran angka 6. Nah, selanjutnya tadi Pak Endri menyampaikan kisarannya 6. Nah, sebenarnya Pak Endri itu pinginnya itu di level berapa? Nah, tentunya kalau secara ideal saya menginginkan naik ke angka 10 Bu. Jadi tidak ada anak yang terlambat sama sekali di dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Tetapi bagaimanapun juga saya juga harus melihat kondisi yang bervariasi di kelas. Jadi naik ke angka 8 itu saya pikir sudah bagus. Jadi awalnya dari 3 sampai 6 peserta didik yang sering terlambat masuk ke dalam kelas, sekarang berpulang jadi 1 atau 2 aja yang terlambat, itu menurut saya sudah sangat baik. Nanti secara bertahap ditingkatkan ke level 10 gitu Bu. Baik, jadi Pak Endri mengharapkan ya bisa naik ke level 8 ya Pak Endri ya. Betul Bu. Jadi hanya ada 1 sampai 2 anak yang terlambat untuk datang mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya kesempatan apa yang Pak Endri miliki untuk mengatasi permasalahan yang anak-anak datang terlambat tadi itu Pak? Jadi kalau kesempatan, mungkin ini kan masih awal-awal semester ya Bu ya. Ya. Jadi karena mungkin masih di awal-awal semester, saya bisa mengatur strategi dengan cara misalnya berdiskusi dengan wali kelas atau dengan BK untuk menemukan solusi atau titik temu bagaimana peserta didik ini awalnya datang terlambat menjadi datang ke dalam kelas tepat waktu dan keluar dari kelas saya juga tepat waktu. Mungkin yang kedua, kita bisa membuat seperti peraturan atau kesepakatan kelas begitu ya Bu ya, nanti disepakati bersama-sama antara guru dengan peserta didik supaya menjadi lebih tertib di kelas. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti di sini kesempatannya yang ada pada diri Pak Endri yaitu berkolaborasi dengan wali kelas seperti itu ya, untuk mengatasi anak-anak yang datang terlambat pada saat pelajarannya Pak Endri, dan juga Pak Endri akan menyusun keyakinan kelas. Nah, kira-kira adakah kekuatan yang Pak Endri miliki untuk mencapai tujuan yang biar anak-anak itu bisa datang tepat waktu? Tentu kekuatan-kekuatan yang ada adalah
saya bisa berkoordinasi dengan waka kurikulum, dengan kepala sekolah maupun dengan wali kelas dan BK. Tentu mereka akan mendukung rencana saya untuk mendisiplinkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran supaya masuk di kelas tepat waktu dan keluar kelas tepat waktu. Yang pertama, yang kedua tentu saya sebagai guru memiliki kompetensi untuk mengelola kelas dengan baik. Nah, dengan kompetensi mengelola kelas dengan baik ini saya akan berusaha mengatur kelas saya supaya menjadi lebih tertib dan disiplin. Seperti itu, Bu. Iya, sangat luar biasa sekali ya Pak Endri ya. Jadi Pak Endri nanti mulai menyampaikan juga ke Bapak Kepala Sekolah, koordinasi juga dengan waka kurikulum juga seperti itu. Dan ternyata di Pak Endri sendiri itu juga ada kompetensi ya Pak ya yang bisa mengelola kelas menjadi lebih baik seperti itu. Nah, adakah peluang atau kemungkinan yang akan Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Tentu yang pertama peluang-peluang yang ada adalah nanti saya bisa pertama kali berkolaborasi dengan peserta didik terlebih dahulu, Bu. Jadi saya akan berdiskusi dengan peserta didik, berkolaborasi untuk kita membuat kesepakatan kelas bersama-sama supaya nanti kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan bersama-sama, terutama dalam masalah kedisiplinan peserta didik datang ke kelas tepat waktu. Ya, yang kedua tentunya juga berkolaborasi dengan wali kelas dan BK, Bu. Kira-kira itu peluang dan kesempatan yang ada. Iya. Terus dari tujuan kemudian peluangnya juga tadi, kira-kira ada nggak Pak hambatannya? Kalau ada, kira-kira seperti apa hambatannya dan bagaimana caranya Bapak untuk agar hambatan itu tidak mengganggu proses untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, jadi kemungkinan hambatannya adalah karena dalam setiap kelas itu peserta didik kan bervariasi ya Bu ya. Jadi bisa jadi ada faktor-faktor peserta didik yang tidak kooperatif dalam membuat keyakinan kelas maupun menerapkannya. Jadi kita sudah berusaha misalnya membuat keyakinan kelas dengan baik agar anak-anak datang ke kelas tepat waktu, keluar kelas dengan disiplin. Kita berusaha komitmen, tetapi mungkin akan ada peserta didik yang tidak kooperatif dalam menjalankannya. Nah, tentu solusinya adalah pertama kita mungkin bisa memanggil peserta didik tersebut ya Bu, untuk melakukan coaching, atau nanti juga bisa berdiskusi dengan wali kelas dan BK untuk menemukan solusi yang tepat. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh iya, berarti dari yang saya tangkap alternatif solusinya, jadi dari Pak Endri di sini tadi itu menyampaikan berkoordinasi dengan wali kelas sama juga dengan peserta didik sendiri ya Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, dari alternatif solusi yang Pak Endri sampaikan itu tadi, adakah prioritas dari alternatif solusi tersebut yang Pak Endri pilih? Mungkin untuk prioritas yang paling bisa saya laksanakan dalam waktu dekat itu menyusun keyakinan kelas, Bu. Karena dengan menyusun keyakinan kelas ini nanti saya berharap peserta didik membuat kesepakatan kelas bersama-sama, dibuat bersama-sama, dipatuhi bersama-sama, komitmen bersama-sama, melaksanakannya juga bersama-sama. Nanti kalau misalnya ada peserta didik yang melanggar, nanti kita kembalikan kepada kesepakatan kelas ini. Nah, sehingga nanti mereka ingat kembali dengan kesepakatan awalnya. Kalau misalnya mereka telat, akhirnya ingat dengan kesepakatannya bahwa mereka nggak boleh telat, akhirnya mereka datang tepat waktu. Mungkin itu ya Bu ya yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ya. Oh, seperti itu ya. Jadi Pak Endri prioritas solusinya itu tadi bahwasanya Pak Endri bersama dengan peserta didik. Jadi peserta didik ya yang lebih berperan utama untuk menyusun keyakinan kelas. Seperti keyakinan itu. Kelas ya Bu ya. Itu untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang datang terlambat pada saat pembelajaran seperti itu. Nah, apa strategi yang akan Pak Endri lakukan untuk merealisasikan solusi tersebut? Nah, tentunya untuk merealisasikan pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas ini, saya pertama kali bersosialisasi dulu kepada peserta didik bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang bernilai budaya positif yang harus diterapkan oleh peserta didik di kelas itu. Jadi mereka akan membuat keyakinan kelas itu kemudian menaatinya dan melaksanakannya.
Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi di sini penyusunan keyakinan kelas agar nantinya peserta didik itu karena yang bikin peserta didik sendiri, Betul. jadi mereka bisa berkomitmen dengan apa yang sudah mereka buat seperti Betul. itu ya. Nah, kira-kira Pak, jangka waktu untuk merealisasikan solusi tersebut itu bagaimana? Saya pikir untuk membuat keyakinan kelas 1 jam pelajaran cukup Bu. 1 jam pelajaran 45 menit itu bisa dilaksanakan, saya pikir cukup. Oh, seperti itu. Jadi 45 menit itu dipakai untuk itu ya, menyusun keyakinan kelas seperti itu. Nah, kapan realisasi dari solusi yang Bapak Endri sebutkan tadi, penyusunan keyakinan kelas itu tadi, kapan Pak? Saya pikir semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Mungkin hari Senin minggu depan, ini pas saya juga punya kelas di kelas A5, sehingga nanti di kelas ini akan langsung kita praktek untuk menyusun keyakinan kelas mulai Senin minggu depan Bu. Oke, Ya. baik. Lebih cepat lebih baik ya Iya, Pak ya, betul. biar Lebih anak-anak cepat lebih bisa baik. lebih teratur, Betul. sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Betul. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Bapak itu apa? Jadi kalau keyakinan kelas ini nanti kan, kalau yang ada dalam pikiran saya, anak-anak menyusun atau menemukan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian disusun dalam bentuk poster keyakinan kelas. Nah, poster keyakinan kelas ini nanti ditandatangani oleh seluruh peserta didik, lalu ditempel di dinding kelas Bu. Jadi ukuran keberhasilannya adalah ketika poster keyakinan kelas yang sudah ditandatangani oleh peserta didik itu ditempel di dinding, dan peserta didik kemudian menaatinya. Sehingga dengan demikian, yang awalnya tadi ada 3-6 peserta didik yang sering telat masuk ke dalam kelas, sekarang berkurang menjadi ya sekitar 1 atau 2 peserta didik yang terlambat. Syukur-syukur bisa 100% tidak ada yang terlambat, kan itu Amin. harapannya kan. Iya, itu ya, Bu, betul, ya. betul sekali. Itu Bu. Oh Kira-kira, iya. ya. Jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak itu bahwasanya tersusun keyakinan kelas yang sudah tertempel di dinding seperti Ya. itu ya Pak ya. Itu. Nah, kemudian kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang telah Bapak tetapkan tadi itu? Nah, tentunya saya berkomitmen dengan rencana aksi ini tadi ya Bu ya. Jadi setelah ini nanti saya akan menginformasikan kepada peserta didik di kelas yang saya ajar bahwa pada minggu depan mereka akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi nanti saya akan meminta peserta didik untuk membawa alat-alat yang diperlukan, termasuk spidol warna-warni, kemudian kertas manila, isolasi, kertas sticky note, dan lain-lain, untuk kemudian dipakai untuk membuat keyakinan kelas itu Bu. Oh, Ya. baik ya. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan ke peserta didik ya, Pak Ya. ya, itu terkait nanti rencana penyusunan kesepakatan kelas seperti itu. Nah, sekarang adakah yang membantu Bapak? Jadi membantu Bapak untuk menjaga komitmen yang sudah Bapak tetapkan ini. Untuk menjaga komitmen ini tentu saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Termasuk rekan 1MGMP dengan saya akan membantu saya dalam melaksanakan dan menjaga komitmen ini Bu. Saya pikir rekan 1MGMP ya Bu ya. Ya. Jadi ada ya Pak ya, Ya. yang membantu gitu ya. Ya. Jadi 1 MGMPS. 1MGMPS ya. Ya, yang di sekolah ya. Kalau Di MGMP sekolah. luas. Nanti luas ya, ya MGMPS. Iya. Nah, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Pak Endri lakukan dari sesi coaching kali ini? Segera setelah ini saya nanti akan menginformasikan kepada peserta didik bahwa minggu depan kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama, dan alat-alat yang tadi saya sebutkan itu saya juga akan meminta anak-anak untuk membawanya ke sekolah. Iya. Gitu, ya. Oh, jadi menyampaikan ke anak-anak ya Pak ya, sehingga pada saat Pak Endri masuk ke kelas mereka sudah siap peralatannya, sehingga mereka siap untuk menyusun keyakinan kelas tersebut. Ya. Nah, Pak Endri, sebelum kita akhiri percakapan kita pada saat ini, kira-kira kesimpulan apa yang Pak Endri dapatkan dari percakapan ini tadi? Dari percakapan ini tadi saya menemukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi terkait dengan seringnya peserta didik yang masuk ke dalam kelas ya Bu ya, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini akan mulai saya susun bersama peserta didik mulai minggu depan Bu, mulai hari Senin Bu. Ya. Iya, mulai hari Senin ya Pak ya. Senin ya. Seperti itu. Nah, Pak Endri, terima kasih Pak Endri. Kita ini tadi sudah ngobrol panjang kali lebar ya, seperti itu. Nah, terus saya di sini tertarik. Jadi sangat-sangat tertarik saya pengen ketemu lagi untuk ngobrol dengan Pak Endri. Bagaimana sih aksi nyata yang sudah Pak Endri lakukan untuk mengatasi permasalahan Pak Endri tadi, bahwasanya anak-anak pada saat pelajarannya Pak Endri datang terlambat seperti itu, dan Pak Endri punya ide untuk menyusun keyakinan kelas agar anak-anak nanti bisa datangnya itu bisa tepat waktu seperti itu. Mereka punya komitmen untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Nah, saya tunggu 1 minggu ke depan ya Pak ya. Siap berarti Bu. ya. Siap, Semoga Pak Endri punya waktu, punya kesempatan sehingga saya pun bisa belajar dari Pak Endri. Siap Bu, siap. Terima kasih Pak Endri. Saya terima kasih banyak Bu Ika. Sami-sami, sampai ketemu di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Ika coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Tanti. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Ika setelah melakukan coaching tadi? Iya, perasaan saya ini tadi setelah melakukan coaching bersama Pak Endri di sini ada perasaan senang juga Bu. Kenapa? Karena saya di sini dapat membantu Pak Endri untuk memecahkan permasalahan yang sudah dihadapi Pak Endri. Jadi di sini bukan saya yang memberikan solusi, tapi Pak Endri melalui kegiatan coaching dengan alur Tirta tadi. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab seperti itu. Luar biasa, saya perhatikan tadi coachingnya berjalan lancar ya Bu Ika ya. Alhamdulillah. Kira-kira apa sih yang sudah Bu Ika lakukan saat coaching tadi ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai Bu Ika? Nah, ini tadi saya melakukan coaching dengan alur Tirta Bu Tanti seperti itu, dan di sini saya juga mengkombinasikan, jadi mengintegrasikan kompetensi inti sebagai seorang coaching. Jadi kehadiran penuh saya, kemudian saya juga berusaha mendengarkan aktif atau menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Endri, pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Endri. Dari pernyataan tersebut saya bisa mengambil kata kunci ya Bu Tanti, sehingga saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali ide-ide kreatif dari Pak Endri untuk mengatasi permasalahan yang peserta didiknya terlambat ketika masuk ke kelas. Jadi ada beberapa peserta didik yang terlambat masuk ke kelas seperti itu. Dan solusinya tadi Pak Endri menyampaikan bahwasanya akan menyusun keyakinan kelas bersama gitu ya. Iya. Memang saya perhatikan tadi Bu Ika sudah mempraktekkan kompetensi inti dari coaching. Bu Ika terlihat dengan kehadiran penuh ya, memperhatikan Pak Endri sebagai coachingnya. Kemudian Bu Ika juga mendengarkan secara aktif. Kemudian dari mendengarkan aktif tadi Bu Ika mampu untuk menggali potensi dari Pak Endri ya, untuk menemukan strategi-strategi solusi sebagai pemecahan masalah yang dihadapi Pak Endri sendiri. Iya, betul. Nah, itu tampak dari kemampuan Bu Ika untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Endri. Nah, satu lagi pertanyaan saya Bu Ika, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ika kembangkan selain mengajukan pertanyaan berbobot untuk kegiatan coaching yang lain? Iya, jadi di sini kompetensi seorang coaching yang ingin saya kembangkan saat ini yaitu mendengarkan aktif Bu Tanti. Jadi menyimak apa yang sudah disampaikan oleh coach tersebut. Iya. Gitu. Semoga harapannya Bu Ika sebagai coach yang lebih profesional segera terwujud ya Bu Ika ya. Amin. Dengan Terima semakin kasih. banyak latihan ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya.
Saya sebagai observer juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sama-sama. Kita akhiri dulu ya sesi Baik, Bu. coaching kali ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.